Baik, mohon maaf atas penundaannya, baru bisa screen record-nya. Saya mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelum melanjutkan ke pertemuan hari ini, saya ulang dulu sedikit. Bentar, masih loading laptopnya. Panas. Oke. Perkuliahan. Nah, sebelumnya kemarin kan kita sudah mempelajari tentang nilai mutlak. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, bentar kita buka dulu Microsoft Word-nya. Apa sudah ada yang tahu bagaimana bentuk grafik nilai mutlak? Adakah yang tahu bentuk grafik nilai mutlak? Pak Arya, Bu Ita, Bu Elis, Bu Alfi? Halo, apa suara saya terdengar? Halo, apa suara saya terdengar? Apa, Bu? Apa suara saya terdengar? Karena kayaknya sistem saya lagi itu gitu, panas gitu laptopnya. Tersendat ya dari sana? Putus-putus dulu. Terus, oke, sebentar, tak pakai itu. Companion aja. Use companion mode. Oh, malah nggak bisa ya kalau companion mode. Nah, kalau sekarang putus-putus nggak? Jelas, Bu. Enggak, Bu. Oke, berarti itu tadi karena loading kebanyakan yang dibuka. Oke, saya tanya lagi. Pernah lihat grafik nilai mutlak nggak? Belum, kalau saya belum, Bu. Di kalkulus kita belum. Kalau kalkulus Itu yang mental itu nggak sih, Bu, yang kayak V itu? iya, yang kayak V itu. Jadi kalau bentuk grafik nilai mutlak itu contohnya seperti ini. Nah, ini yang Y sama dengan mutlak X. Nah, grafiknya itu apa? Kan kita tahu sendiri, kalau nilai mutlak itu selalu positif atau 0 ya, tak negatif. Kalau 0, X-nya 0, dia ada di sini, pojokan sini ya. Lalu, waktu dia dari negatif, dia turun, karena negatif dia Y-nya tetap positif kan, X-nya negatif, Y-nya tetap positif. Lalu pas X-nya positif, Y-nya tetap
positif, maka bentuknya seperti ini. Nah, kalau dia digeser 1 ke min X min 1, berarti kan dia digeser 1 ke kanan ya. Jadinya seperti ini. Yang kedua ini. Ini adalah grafik nilai mutlak. Jadi bentuknya itu memang seperti V. Nah, bentuknya seperti V. Sekarang setelah kita tahu nilai mutlak kemarin dan kita tahu bentuknya itu ya, bentuknya seperti ini nilai mutlak. Sekarang kita berkenalan yang namanya garis bilangan real lines. Nah, real lines, garis bilangan real. A convenient familiar, bentar ya, tak ikut dulu. Nah, kalau secara geometris kita menginterpretasikan real number system adalah real line. Nah, kalau secara geometris kita biasanya ngomong kita lebih mudah menggambarkan bilangan real itu, sistem bilangan real itu sebagai garis bilangan real, di mana ini sangat padat sekali. Padat sekali. Misal di sini saya ada antara min 1 sampai 0 ada min setengah ya, berarti ya di sini ada min setengah. Saya masih bisa cari lagi yang lebih mendekati 0 dari min setengah. Saya bisa mencari lagi di antara min setengah dan mendekati lagi. Nah, itulah namanya densitas atau kepadatan dari garis bilangan real. Jadi semua titik-titik ini sampai tak terhingga itu ada isinya. Nah, in this interpretation, dalam interpretasi ini nilai mutlak A di mana A-nya anggota R dipandang sebagai jarak dari A ke 0. Jadi mutlak A itu dipandang sebagai jarak dari 0 ke A. Kalau misalnya A-nya 3 ya berarti mutlak 3 kan. Kalau A min 3. Nah, mutlak min 3 itu dipandang sebagai apa? Jarak 0 ke min 3. Secara lebih umum, jarak antara A dan B di R Nah, kalau secara umum jarak A min B, jarak A ke B atau itu adalah mutlak A min B. Mohon maaf Bapak Ibu nggih. Ada sedikit gangguan. Tutup aja. Mama. Ya Allah. Mak, Papa bukan Papa, Pak. Enggak kena. Bukan Papa ya. Garis bilangan real. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Selain HP-nya, sekarang anaknya nangis. Bentar. Ini masih Eko, masih lemot. Nggak apa-apa, Bu. Nah, ya. Jadi mutlak A diinterpretasikan jangan keras-keras ya Allah. Bentar. Kalau mau di sini jangan kerasin. Mutlak A diinterpretasikan sebagai jarak titik A, jarak A dengan 0
0 atau origin. Nah, sedangkan mutlak A min B itu diinterpretasikan sebagai jarak antara titik A dan B. Jadi kalau kita gambarkan itu seperti ini. Kalau ini misal garis real, ini nolnya, di sini A-nya. Nah, inilah mutlak A. Kalau mutlak A min B, kalau kita interpretasikan sebagai gambar, bentukannya seperti ini. A, ini B. Nah, ini adalah mutlak A min B. Jarak A ke B. Sudah sama saja dengan B ke A ya, karena nilai mutlak kan A min B, B min A, itu nilai mutlaknya sama. Bentar, saya tak pindah lokasi sebentar ya. Panas, Pak. Nah, akan saya lanjutkan lagi. Sampai mana tadi? Nah, ini kalau yang digambar ini adalah contoh dari jarak antara min 2 dengan 3. Yaitu jaraknya adalah sebanyak 5. Kalau kita hitung di sini min 2 ini ya. Ini min 2-nya 1 2 3 4 5. Jaraknya 5. Itu yang dikatakan dengan jarak. Lalu definisi berikutnya adalah definisi 227. Ini adalah tentang neighborhood atau lingkungan. Definisi 227. Misal A anggota R dan epsilon positif, maka epsilon neighborhood dari A adalah himpunan V epsilon A, sedemikian hingga X anggota R, X min A kurang dari epsilon. Misal epsilon sini ya, misal A anggota R, insert. Anggota R dan epsilon lebih besar dari 0, maka epsilon neighborhood atau lingkungan epsilon
Atau di sini kita kalau di bahasa Indonesia kan lingkungan epsilon. Dari A adalah himpunan V epsilon X anggota R. Sedemikian hingga mutlak X X min A kurang dari epsilon. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah definisi dari lingkungan epsilon. Siapa? Mikir, Pak. Untuk A anggota R, pernyataan X anggota V epsilon A atau likelihood epsilon dari A ekivalen dengan pernyataan pada ada ekivalen dengan gambar ini. Untuk A anggota R, ya, untuk A anggota R, pernyataan bahwa epsilon bahwa X anggota V lingkungan epsilon. Jadi, X anggota lingkungan epsilon A. Nah, ingat ya, lingkungan epsilon A. Berarti kan ini titiknya itu adalah titik A, untuk R-nya titik A. Ekivalen dengan gambar ini. Jadi kalau V epsilon itu maksudnya berarti lingkungan epsilon nggih Bapak Ibu nggih. Ini kurang ini. V epsilon A. Ya, V epsilon A. Nah, ini kalau kita lihat di sini, min epsilon kurang dari X min A kurang dari epsilon. Ini tadi kan suatu X, dia itu anggotanya V epsilon A. Jika apa? Jika jaraknya dia dengan A itu kurang dari epsilon. Nah, kalau nilai mutlak kemarin, masih ingat ya definisi yang teorema 2222 itu, yang mutlak
yang mutlak X kurang dari A, maka dia itu min A kurang dari X kurang dari A. Masih ingat Bapak Ibu ya? Yang ini, bentukan ini. Nah, ini kan kemarin sudah ada teoremanya. Teoremanya yang ini, kita kembali sebentar, biar seger. Karena agak bunek ini. Nah, itu kan pakai ini ya. Min C A kurang dari C itu adalah mutlak A kurang dari sama dengan C, itu berlaku apa? Min C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Maka kalau di sini yang ini X min A kurang dari sama dengan epsilon, ini ya, itu berarti apa? Kalau sesuai dengan teorema itu artinya ke sini. X min A itu kurang dari min epsilon min epsilon kurang dari X min A kurang dari epsilon. Nah, ini ekivalen apa? Kalau kedua belah pihak kita tambahkan A, maka ini jadinya apa? Jadinya A min epsilon, A yang di tengah habis ya, lalu A plus epsilon. Nah, ini kalau kita gambarkan ke dalam titik, jadi X itu ada di antara A kurangi epsilon dan A ditambah epsilon. Kalau semisal di sini titik A-nya, ini titik A-nya ya. Di sini titik A-nya, X itu kan ada di antara A min epsilon. Paling kecil epsilonnya kan positif ya, sampai mendekati 0 berarti ya. Paling kecil dia itu pasti akan mendekati A. Jadi semisal epsilonnya di sini, jadi arahnya itu antara ini A min epsilon dan A plus epsilon. Disinilah alokasinya X, lokasi yang dipenuhi oleh X yang lokasi XX yang memenuhi, yaitu A min epsilon dan A plus epsilon. Jadi kalau kita mau membayangkan neighborhood itu apa? Neighborhood itu adalah lingkungan di sekitarnya A ngiri dan A nganan. Itulah neighborhood atau lingkungan epsilon A. Epsilonnya ini berapa untuk setiap epsilon positif. Di sini ada epsilon positifnya. Nah, epsilonnya nanti dipilih. Epsilonnya 5, berarti ya A min 5, A plus 5. Bisa dipahami Bapak Ibu untuk yang neighborhood ini? Bisa, Bu. Bisa. Pun, Bu. Saya takutnya nggak bisa, karena saya sulit sekali memahami ini. Nah, teorema berikutnya. Tadi kan definisi, sekarang teoremanya. Misal, A anggota R jika X ada di neighborhood V epsilon A ya. Jika X ada di V epsilon A, jika X-nya ada di V epsilon A, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, maka X-nya itu sama dengan A. Maksudnya apa? Jadi, jika epsilon X ini ada di semua lingkungannya A untuk setiap epsilon berapapun itu, epsilon positif berapapun sampai mendekati 0, mepet banget sama 0, maka dapat dikatakan bahwa X-nya itu pasti sama dengan A atau X-nya itu nempel ke A. Jadi kalau kita ilustrasikan kayak gini. Misal epsilonnya itu epsilonnya 0,001 gitu ya. Berarti kan X itu ada di sini, misal seperti itu. Oh, bukan, X-nya epsilonnya kan positif. 0,001 itu masih ada lebih kecil lagi. Berapa? 0,0001.
1 gitu ya. Oh, berarti lebih kecil lagi di sini. Masih ada lagi yang lebih kecil epsilonnya tapi tetap positif di sini dan akhirnya dia sampai mepet ke A. Maka X itu sama dengan A. X-nya kan ada di dalam lingkaran ini ya yang saya tandai ini. Bisa dipahami? Bapak Ibu, bisa dipahami? Halo? Kalau kurang paham bisa tanya. Pak Arya? Bu Elis? Bisa Bu. Bisa ya. Jadi tadi kan kalau lingkungan itu kan kalau lingkungan epsilon itu kan terserah ya epsilonnya berapa pokok positif kan. Nah kalau sekarang dia itu ternyata X itu tetap ada dalam lingkungan meskipun X-nya sekecil apapun, meskipun epsilonnya sekecil apapun, semepet apapun lingkungannya dengan A, X-nya tetap ada di dalam lingkungan itu. Maka dikatakan X sama dengan A. Buktinya apa? Ini. If a particular X satisfies X min A kurang dari epsilon untuk setiap epsilon positif, maka berdasarkan 219 yang menunjukkan bahwa X min A sama dengan 0. Ini teoremanya. KKN 229 6 gimana ya? 219 ini. Jadi teorema 219 mengatakan apa? Jika A anggota R sedemikian hingga 0 kurang dari sama dengan A kurang dari epsilon untuk setiap epsilon positif, maka A-nya ini pasti sama dengan 0. Jadi A-nya itu selalu kurang dari epsilon untuk semua epsilon yang positif. Ujung-ujungnya apa? A-nya nempel banget ke 0. Maka A sama dengan 0. Jadi ini ya, jika X memenuhi X min A kurang dari epsilon, nah, maka apa? Untuk setiap epsilon positif, jika X memenuhi mutlak X min A, equation, bracket, mutlak X min A kurang dari epsilon untuk setiap epsilon positif Nah, kalau tadi teoremanya mengatakan apa? Teoremanya kan mengatakan kalau A itu ada di antara 0 dan epsilon. Nah, berarti A-nya kan harus positif ya, 0 atau positif kan di sini. A-nya itu nggak boleh negatif. Nah, kalau di sini, ini yang kurang dari epsilon ini adalah X min A. X min A itu kan sudah pasti 0 atau positif ya. Maka berlaku apa? Kalau sesuai teoremanya tadi, kalau dia antara 0 sampai kurang dari sama dengan A kurang dari epsilon, epsilonnya positif, maka A sama dengan 0. X memenuhi, langsung aja, X memenuhi, tak tuliskan saja di sini biar mirip sama teoremanya. Ini kan 0 kurang dari sama dengan, karena kan memang mutlak itu pasti 0 atau positif. Kurang dari X min A, kurang dari epsilon untuk setiap epsilon positif. Maka berdasarkan teorema 219 diperoleh. Nah, kalau sini tadi diperolehnya apa? A-nya sama dengan 0. Yang tengah ini ya, berarti sama dengan 0. Nah, kalau ini berarti yang sama dengan 0 adalah mutlak X min A.
Ya Allah. Nah, mutlak X min A-nya yang sama dengan 0. Kalau mutlak X min A sama dengan 0, artinya apa? Artinya X-nya sama dengan A, karena dia dikurangkan kan habis. Sudah selesai terbukti. Selanjutnya, nah ini beberapa contoh untuk soal neighborhood. Nggak usah, kita langsung aja ke selanjutnya. Ini saya hanya memperkenalkan saja apa itu neighborhood tadi, atau lingkungan epsilon dari A, karena nanti takutnya dipakai untuk banyak pembuktian setelah ini. Nah, sekarang kita lanjut ke materi section 2.3, yaitu completeness properties of R. Kemarin kita sudah sifat aljabar. Sifat aljabar itu yang asosiatif, komutatif itu ya. Sifat aljabar. Setelah sifat aljabar kita ke sifat urutan. Sifat urutan itu yang A-nya positif, 0 ya, trikotomi ya. Kurang dari, lebih dari, itu adalah sifat urutan. Nah, setelah sifat urutan berimbasnya ke nilai mutlak. Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya adalah sifat kelengkapan, the completeness property of R. Sifatnya R banyak sekali yang dibahas di sini. Sifat kelengkapan dari R. Ini sifat kelengkapan bilangan real. Nah, di sini ya sudah jelaskan sini. Selama ini kita telah mendiskusikan tentang algebraic properties dan order properties dari real number pada sistem bilangan real. Pada section ini kita akan menyajikan satu lagi sifat dari R yang sering disebut dengan completeness property atau sifat kelengkapan. Sistem R atau dari rational numbers, sistem Q atau bilangan rasional also has the algebraic and order properties. Nah, sekarang bilangan rasional itu juga memenuhi sifat aljabar dan sifat urutan, sama kayak bilangan real. Tapi kita tahu bahwa akar 2 itu kan nggak masuk bilangan rasional ya. Berarti ada lubang di bilangan rasional. Kalau kita menggambarkan bilangan rasional itu dalam bentuk titik-titik di garis bilangan, maka akan ada lubang-lubang yang berupa bilangan irasional di situ. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh bilangan rasional, tapi dimiliki oleh bilangan real, yaitu sifat kelengkapan. Jadi kalau bilangan rasional itu nggak padat, karena ada yang lobang-lobang, yaitu berupa bilangan irasional yang nggak masuk. Nah, this observation so necessity and hal ini menunjukkan perlunya tambahan sifat yang mengkarakteristikkan bilangan real, membedakan dia dari salah satunya kayak rasional. Properti ini adalah completeness property atau supremum property. Ini adalah salah satu sifat esensial dari R yang kita katakan bahwa R itu adalah field berurut yang complete ordered field. Jadi kalau Anda sudah dapat struktur aljabar 1 itu kan membahas tentang grup ya, yaitu himpunan dengan satu operasi biner. Nah, kalau field ini adalah biasanya di struktur aljabar 2, itu himpunan yang dilengkapi dengan 2 operasi biner. Nah, 2 operasi biner nanti ada syaratnya kayak grup.
dia akan menjadi yang namanya ring. Ring kalau dia mempunyai dia memenuhi beberapa sifat lagi ya nanti, itu namanya field. Nah, ini complete ordered field. Saya nggak akan jelaskan apa itu field di sini karena itu sudah ada di mata kuliah lain. It is special property that purpose yang mengizinkan ini adalah sifat yang khusus punyanya si R ini yang mengizinkan kita untuk mendefinisikan dan mengembangkan banyak prosedur yang terbatas dan akan didiskusikan di sini. Nah, sekarang yang digunakan di buku ini untuk menunjukkan sifat kelengkapannya itu adalah suprema dan infima. Di sini nanti ada suprimum, infimum ya. Dan infima. Ini nanti kemana sih? Ini arahnya ke himpunan dan ke garis bilangan. Jadi ini lebih banyak ke himpunan dan garis bilangan. Definisinya ya. Jadi intinya apa untuk sifat yang kelengkapan ini? Sifat kelengkapan ini mau menunjukkan bahwa bilangan real itu padat banget, sangat padat, full. Nah, itu yang akan membedakan bilangan real dengan bilangan-bilangan yang lain, beberapa bilangan lain. 231 definisi. Misal S non-empty subset of R. Ya, misal S subset tak kosong dari R. S dikatakan terbatas atas, bounded above, terbatas di atas ya. Terbatas di atas jika ada U anggota R, anggota real sedemikian hingga S ini akan kurang dari sama dengan U untuk setiap S anggota S. It's such number U, semua yang U ini disebut sebagai upper bound atau batas atas dari S. Saya ulang dulu. Definisi misal S subset tak kosong dari R. A. Himpunan S dikatakan terbatas di atas jika ada U anggotanya R anggotanya R sedemikian hingga S kurang dari sama dengan U untuk setiap S anggota S. Anggota S. U bilangan yang seperti U disebut batas atas. Nah, ini tak kasih contoh dulu. Di sini kan katanya S itu himpunan ya, sembarang himpunan tak kosong dari R. Misal saya punya himpunan gini. Yang 3, 4, 5, 6. Sorry, ini himpunan A ya.
Himpunan A, min 3, 4, 5, 6, 10, 12. Kalau seperti ini, maka batas atas, apakah A ini terbatas di atas atau tidak? Bapak Ibu, apakah A terbatas di atas atau tidak? Halo, apa suara saya putus-putus lagi? Ya, Bu Ita? Bagaimana, Bu Ita? Di atas nggak sih Bu itu? Iya. Terbatas di atas itu berarti dia itu nggak tak hingga, bukan tak hingga gitu loh. Berarti dia punya bilangan yang membatasi dia. Itu terbatas di atas. Berarti gimana? Iya atau tidak? Oh. Iya. Iya. A terbatas di atas. Dengan batas atasnya siapa? Batas atasnya siapa? 12 nggak Bu? Boleh, 13. Mau boleh. 13 oke. Kan mintanya batas atasnya S kurang dari sama dengan U. Sedemikian hingga setiap anggota di sini itu kurang dari sama dengan batas atasnya. 13 boleh? Boleh. 13 itu batas atas. Apalagi? Atau 100 batas atas bukan? 12. Oke. 100 batas atas, 12. Kenapa 12 batas atas? Karena 12 itu kurang dari sama dengan semua yang ada di dalam A. Berarti ada berapa banyak batas atasnya? Ada berapa banyak batas atasnya? Tak hingga. Banyak sekali batas atasnya. Terserah mau berapa, yang penting dia harus lebih besar sama dengan semua yang ada di A. Dia nggak boleh kurang dari yang di A loh ya. 13, oke. 100, iya, 100 juga berlaku. Dia juga batas atas 100 itu. Berapa lagi? 1 juta. Iya, 1 juta itu juga masih batas atas. Seperti itu ya. Nah, ini kalau himpunannya himpunan berhingga. Berhingga itu kan himpunannya bisa countable ya, bisa dihitung ya, countable. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Himpunan B sama dengan X anggota R equation. X anggota R sedemikian hingga tiga kurang dari X kurang dari 2. Apakah dia punya batas? Apakah dia terbatas di atas? Apakah terbatas di atas? Ayo Bapak Ibu. Apakah dia terbatas di atas? Iya Bu. Iya, terbatas di atas. Dengan batas atasnya berapa? Batas atas itu Bu. berapa? 2 boleh? Boleh. 3. 3 boleh. Sorry kebalik.
Sorry, kebalik saya. Ini 2, yang ini 3. Dengan batas atasnya 3, boleh. Mau berapa lagi? Mau batas atasnya 4, boleh. Batas atasnya 5, boleh. Terserah ya. Yang penting dia lebih tinggi atau lebih besar. Itu namanya batas atas. Dia itu lebih besar dari semua yang ada di himpunan ini. Nah, kalau kita sudah mempelajari batas atas, sekarang kita belajar yang namanya bounded below. Kalau tadi kan bounded above, terbatas di atas. Bounded below, tolong didiktekan kata-katanya. Himpunan, ayo. Himpunan Himpunan S dikatakan terbatas di bawah terbatas di jika bawah jika ada W anggota M W anggota R sedemikian hingga W kurang dari sama dengan S sedemikian hingga W kurang dari sama dengan S untuk semua S anggota S anggota S ya. Bilangan-bilangan seperti W disebut batas bawah. Oke. Jadi dia dikatakan terbatas di bawah jika dia punya batas bawah. Suatu himpunan dikatakan terbatas jika dia punya batas. Nah, kalau ini tadi kan yang terbatas ya. Kurang satu contoh saya. Himpunan C. Himpunan C itu himpunan C itu X anggota R sedemikian hingga X kurang dari 2. Nah, kalau kayak gini ada batasnya apa terbatas di atas? Himpunan D lagi. Nah, kalau yang seperti C ini tidak terbatas di atas. Kenapa? Karena dia nggak ada bilangan yang membatasi anggotanya. Bilangan himpunan C ini kan berarti mulai dari di atas 2 kan? Di atas 2 sampai tak hingga. Begitu juga yang D ini. Kalau seperti D ini berarti dia punya batas X. Nah, X kan kurang dari 3. Nah, ini terbatas di atas karena ada batas atas seperti. Nah, ini kan masih punya batas atas ya. Contohnya 3, bisa 5, bisa 6, bisa 7, terserah. Sekarang kita kembali ke batas bawah dulu. Apakah himpunan A, tak bold aja biar ketahuan bedanya dengan itu ya. Himpunan
A terbatas di bawah? Jawabannya? Jawabannya apa Bapak Ibu? Apakah himpunan A, ini himpunan A-nya ya, terbatas di bawah? Bagaimana? Iya, Bu. Iya. Karena apa? Memiliki batas bawah. Itu ada batasnya negatif juga. Boleh, batas kan nggak harus positif. Boleh min 3. Oke, kan yang penting kurang dari atau sama ya, kurang dari atau sama dengan kan? Boleh min 4. Boleh min 5, terserah. Nah, sekarang himpunan B. Apakah himpunan B memiliki batas terbatas di bawah? Apakah Iya. batas? Iya, Iya, Bu. karena memiliki batas bawahnya siapa? Batas bawah 2, 1. Boleh, 2 Tuh, boleh, 1 boleh, 0 boleh, min 1 juga boleh, dan sebagainya. Sekarang yang C. Apakah C terbatas di bawah? Iya. Ya, karena memiliki batas bawah seperti berapa? 2, 1, 0. Oke, 1 min 8 boleh. Kalau D, apakah D terbatas di bawah? Tidak. Tidak, Tidak. karena tidak memiliki batas bawah. Kita nggak tahu ya berapa ya, yang kurang dari 3 itu paling akhirnya berapa, nggak tahu. Oke. Sekarang C. Himpunan dikatakan terbatas. Nah, kalau tadi kan terbatas di atas, terbatas di bawah. Suatu himpunan dikatakan terbatas jika apa? Jika dia terbatas di atas dan terbatas di bawah. Himpunan ini jika suatu himpunan dikatakan tidak terbatas jika dia not bounded. Alah ya langsung ya lah. Ya, suatu himpunan dikatakan terbatas jika terbatas di atas dan di bawah. Kalau nggak punya batas atas atau batas bawah, berarti kebalikannya ya. Jadi nggak punya batas atas saja atau nggak punya batas bawah saja, itu namanya unbounded atau tidak terbatas. Kalau seperti contoh ini tadi, yang merupakan himpunan terbatas, itu himpunan apa saja? A, B, C, D ini yang terbatas siapa saja? A, B. Oke, A dan B yang terbatas. A dan B himpunan terbatas. Tapi kalau C dan D tidak terbatas. Nah, karena kebalikannya dan ya. Kalau balikannya dan itu kan atau ya, negasinya. Seperti itu. Kalau kita gambarkan
Nah, tadi kita kan sudah lihat yang namanya batas atas dan batas bawah itu ternyata nggak satu ya, banyak sekali kan. Batas atas dan batas bawah itu ada lebih dari satu. Lebih dari satu. Ini juga lebih dari satu. Ini juga lebih dari satu. Akhirnya muncullah definisi yang namanya suprimum dan infimum. Apa itu? Suprimum itu adalah batas atas yang paling kecil, batas atas minimal. Nah, ini kan batas atasnya banyak ya. Suprimum itu adalah batas atas yang terkecil atau yang paling mepet dengan himpunannya. Infimum itu adalah batas bawah terbesar. Hati-hati kebalik ya. Jadi di antara batas atas ini nanti kita cari yang paling kecil, itu namanya suprimum. Lalu di antara batas bawah ini, karena batas bawah, kita cari yang paling besar, itu namanya infimum. Sebentar, terbatas di bawah. Ya benar, ini terbatas di bawah, yang paling besar nanti kita cari. Itu adalah definisi 2, 3, 2. Sekarang kita coba itu ya. Definisi misal S himpunan tak kosong subset tak kosong, misal S subset tak kosong dari R. Sama kayak tadi. A. Jika S terbatas di atas, nih ya. Jika S terbatas di atas, maka suatu bilangan U dikatakan sebagai suprimum atau batas atas terkecil jika memenuhi kondisi dua kondisi. Yang pertama, U-nya itu masuk dalam batas atas. Tadi kan udah tahu ya, kalau himpunan terbatas di atas, itu dia punya batas atas. Batas atas itu banyak sekali. Syarat untuk menjadi suprimum, dia harus masuk batas atas dulu, merupakan batas atas dulu. Yang kedua, jika ada batas atas yang lain, misal di sini kita namai V, kalau ada batas atas lain namanya V, maka U ini pasti kurang dari sama dengan V. Intinya apa? U itu yang paling kecil, batas atas paling kecil. Nah, jika S terbatas di bawah, maka W tadi kan ya dikatakan infimum atau batas bawah terbesar jika memenuhi dua kondisi juga, yaitu W-nya masuk dalam batas bawah. Tadi ya, dia harus masuk batas bawah dulu. Syarat untuk menjadi infimum. Setelah jika ada T, ada batas bawah lain, maka batas bawah yang lain ini harus lebih kecil dari W, lebih kecil atau sama dengan W. Ini nggak saya definisikan, tapi insya Allah bisa dipahami. Dan ini yang paling banyak digunakan untuk pembuktian. Jadi kalau membuktikan suprimum, itu dia pertama, dia adalah batas atas. Lalu yang kedua, dia adalah batas atas yang paling kecil. Atau kalau ada batas atas lain, dia pasti lebih besar dari suprimum. Nah, kalau seperti ini, tadi batas atas kan banyak ya ternyata. Satu himpunan punya banyak batas atas, tapi dia hanya punya satu suprimum. Himpunan itu jadi kalau misal kita punya banyak pacar ya, kita punya banyak pacar, tapi kita hanya punya satu cinta pertama. Nah, kayak gitu loh. Tadi batas atasnya yang paling mepet ke bawah, paling pertama. Nah, kalau setelah itu, bentar. Ini ada beberapa kasus nanti ya. Jadi nanti akan ada beberapa kasus, yaitu yang dia punya. Jadi suatu himpunan itu bisa punya infimum dan suprimum. Bisa punya suprimum tapi nggak punya infimum. Bisa punya infimum tapi nggak punya suprimum. Bisa juga nggak punya infimum maupun suprimum. Jadi kalau kayak
yang himpunan yang kita pakai tadi, himpunan A, B, C, D ini ya. Himpunan A ini batas atasnya kan banyak tadi ya, tapi suprimumnya dia adalah batas atas terkecilnya dia adalah 12. Nah, kurang dari, kenapa? Karena 12 ini, pertama, 12 itu adalah batas atas, ya. Syarat kedua, 12 ini selalu lebih besar, dia selalu kurang dari atau sama dengan batas atas yang lain. Kayak B ini, batas atasnya berapa? Batas atasnya adalah 3, 5, 6, 7 gitu ya, batas atasnya. Tapi suprimumnya B adalah 3. Nah, seperti itu. Yang C, suprimumnya ada nggak suprimumnya? Nggak ada. Kenapa? Karena dia tidak terbatas di atas. Jadi dia nggak punya suprimum. Yang D, ini punya suprimum. Siapa? Suprimumnya adalah 3. Batas atas terkecilnya. Infimum juga gitu, sama. Kalau A ini infimumnya adalah min 3. Jadi intinya apa? Infimum dan suprimum itu bisa saja anggota dari himpunan tersebut. Kalau kayak A ini, kayak A, suprimum dan infimumnya itu adalah anggota dari himpunan. Tapi kalau kayak B, ini bukan anggota kan ya, 3 itu. Karena nggak ada sama dengannya. Nah, 2 ini juga bukan anggota. Jadi, suprimum dan infimum itu boleh anggota dari himpunan itu sendiri atau boleh juga di luar himpunan. C ini punya X lebih besar. C ini punya infimum tapi nggak punya suprimum. Kalau yang D, dia punya infimum tapi nggak punya suprimum. Nah, ini ya. Sekarang kita akan coba latihan. Tak lihat no soal dulu. Lower bound but no upper bound. Nah, nomor 5. Coba ya. Temukan suprimum dan infimum jika ada. Ingat, suprimum, infimum itu adalah batas atas. Suprimum batas atas terkecil, infimum adalah batas bawah terbesar. Latihan. Bisa dipahami Bapak Ibu, suprimum, infimum? Bisa, Bu. Nah, oke, dicoba dulu praktek. Ini masih praktek itu ya, hitungan. Jadi caranya gimana? Ini dioperasikan dulu kayak kemarin. Jadi kita cari HP-nya, kita cari himpunannya, himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya nanti kan bentuknya kayak C, kayak B, kayak C, kayak D gini kan. Baru kita bisa ngomong suprimum dan infimumnya berapa, ada atau tidak. Bisa ngerjakan yang nomor 5? Halo Bapak Ibu, bisa nomor 5? Coba ya. Coba dulu, Bu. Oke, dari Ya. dulu. udah mulai jam-jamnya anak ngereok ini. Habis ini dipresentasikan kita selesai. Iya, Bu. Kelihatan kah, Bu? Oke. Udah belum? Udah. Sudah, Bu. Ini jawaban yang 1A, Bu. Ya. Jadi batas bawahnya adalah negatif 5/2. Batas atasnya nggak ada. Oke. Terus yang B, batas bawahnya itu negatif 1. Terus batas atasnya itu 2. Batas atas atau suprimum? Ini yang C agak. Batas atas bawah ataukah suprimum? Ini batas atas bawah itu Bu super, yaitu super infimum.
batas atas, batas bawah itu banyak. Tapi supremum itu adalah batas atas terkecil. Infimum itu adalah batas bawah terbesar. Nah, kalau min 1 tadi, nomor 1 tadi min 1 ya? Yang B Bu, min 1 Bu. Ya, nomor 1, min 5/2. Itu memang oke, dia memang batas Iya. batas atas ya. Dia memang batas batas bawah. Tapi yang di sini Batas bawah. batas bawah terkecil. Infimum. Dia itu infimum. Jadi itu di kerjaannya itu di bawah masing-masingnya itu nanti Bu ya. Habis A, X lebih besar dari min 5/2. Itu bawahnya tulis sih. Jadi infimum himpunan apa itu namanya? Jadi infimum himpunannya himpunan A ya. Infimum himpunan A adalah min 5/2. Jadi bedakan antara batas atas batas bawah dan infimum. Itu berbeda. Ya. Kalau batas bawah Infimum ya Bu. ya infimum. Jadi kalau infimum itu sudah pasti batas bawah, tapi nggak semua batas bawah itu infimum. Infimum itu juaranya. Nah, supremum itu juga juara dari batas atas, gitu ya. Oke, lanjut Bu. A berarti Supremum atas. infimum min 5/2. Supremum tidak ada. Tidak ada. Nah, yang B Berarti yang B ini infimumnya min 1 Bu. ya benar. Supremumnya Yang super 2. ya 2. C Ini yang C agak bingung Bu. setelah diuji. Karena ada titik uji. Nah, HP-nya Setelah gabungan ya. diuji ini HP-nya ya gabungan Bu. Kalau seperti itu dia Min punya datar hingga min 1 gabung 0 sampai 1. Nah, 1. sekarang definisi dari itu yang kelihatan infimum ya. Definisi dari infimum itu apa? Dia itu lebih kecil dari semua anggota. Lebih kecil dari semua anggota dan dia paling besar dari semua batas bawah. Apa maksudnya? Paling besar dari semua batas. Jadi meskipun dia bolong tengah kan itu ya, yang C itu. Kalau kita lihat garis bilangan dia lobang kan ya tengahnya. Iya Bu. Ya. Itu tetap nggak masuk dalam infimum supremum kalau yang di lobang tengahnya itu. Kenapa? Karena dia harus memenuhi kalau supremum berarti dia harus lebih besar dari semua anggota. Berarti dia supremumnya berapa? 1. 1 supremumnya. Infimumnya? Enggak ada. Min 1. Nggak ada. Sampai minta hingga. Infimumnya nggak ada. Oh iya. Oke, lanjut. Terus yang D ini Bu, saya ketemunya infimumnya 1 min akar 6. Terus yang supernya itu 1 plus akar 6. Oke, udah. Bisa ya Bapak Ibu berarti ya untuk soal seperti ini yang namanya infimum supremum kita kenalan dulu memang. Lalu pertemuan depan kita akan bahas tentang pembuktiannya. Ini masih prakteknya. Kalau pembuktiannya nanti lebih bulat lagi untuk soal-soalnya. Ya, minggu depan. Wow. Ya bener ya minggu depan ya. Nggak ada libur kan? Iya Bu. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, Tidak? Enggak Bu. Bu yang tadi Bu, yang C coba tuh Bu, kenapa infimumnya nggak ada ya Bu? Yang C, bentar tak lihat deh. C itu Bukannya X-nya tuh X-nya lebih kecil dari min 1 kan? X kurang dari 1/X. Himpunannya. Itu jadinya X kuadrat min 1/X. Yang memenuhi X kuadrat min 1 negatif. Kan
itu Pak, apa namanya? Bu, ke screenshot. Yang dari WA-nya Bu Alfi tadi, batas bawahnya kan itu Pak, ada yang X kurang dari 0 itu, yang bawah. Kan Iya, yang betul. atas itu X kuadrat min 1, yang bawah kan X saja. Nah, X kurang dari Betul. 0. Nanti kalau atas bawah positif, itu waktu diiriskan, dia itu kenanya minta hingga. Nah, kalau minta hingga Iya, tidak ada. iya. Oh. Dia memenuhi untuk semua nilai minus. Oh. Coba sekarang masukkan angka negatif pira ya, negatif 5. Negatif 5 kita coba ya. Negatif 5. Kuadrat 25. 25 dikurangi Iya, iya. 25 kurangi 1 Ini 4 kurang ya. 1. Nggih, per negatif 5. Per berarti atasnya positif ya. Atasnya positif. Per min Iya. 5. Hasilnya negatif. Per negatif, hasilnya negatif. Negatif. Memenuhi kan? Negatif. Semakin besar negatifnya, semakin besar negatifnya. Semakin ke kiri ya, negatifnya semakin besar. Semakin negatif, kan nilai kuadrat dikurangi 1 itu kan pasti akan menjadi positif kan? Karena pembagiannya X-nya kan tadi ke arah negatif semua. Dia pasti akan menjadi positif per negatif. Dia pasti memenuhi sampai min tak hingga. Karena dia tak hingga tadi, makanya dia nggak punya infimum tadi, Bu ya? Iya, jadi dia nggak punya infimum, nggak punya batas bawah. Nggak punya batas bawah. Siap. Jadi nanti hati-hati ya, antara batas bawah sama infimum sama suprimum. Sama batas atas. Beda itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nada? Belum ada, Bu. Oke, baik, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri, mohon maaf atas jika ada kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama.